ulama, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua DKM beserta jajarannya, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, dan juga dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihammin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'idhan subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama di dalam rumah yang disucikan oleh Allah. Dari sekian banyak nikmat yang Allah tetapkan kepada kita, diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya-Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di setiap acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu diberikan petuah, kita selalu diberikan nasihat, diajak kita oleh para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para habaib untuk menekankan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mengajak kita seluruhnya makin kuat ibadah kepada Allah.
Kalau dikatakan kita seorang hamba, kadang manusia ini suka, kalau kata orang Jakarta mah kepedean, suka kegeeran. Kalau boleh dikata, saya mau tanya nih semua yang hadir di sini, nih hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Yang jelas-jelas dikatakan hamba di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dikatakan seorang hamba itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita merasa diri kita seorang hamba, yang pertama, seseorang akan dikatakan hamba jika seseorang itu taat dengan peraturan majikannya. Betul enggak? Betul ya? Hidup kita ini kan diatur. Betul? Kalau di dunia ini pemerintah, pemerintahan dari mulai presiden sampai ke RT, mereka punya jabatan-jabatan dan mereka punya aturan. Seandainya aja di kampung kita, kita taruh sampah berarakan depan rumah, yang ngomel siapa? RT pasti nyamperin kita. Kenapa? Karena peraturan di daerah ini tidak boleh ada sampah yang ada di luar. Harus ikuti atur. Jika kita menyatakan diri kita seorang hamba, pastinya orang tersebut mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu baru disebut seorang hamba. Nah, sekarang kita udah sampai di fase itu apa belum? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Kenapa? Kalau dijawab mah malu. Ini hari kita duduk di rumah Allah, tapi hati kita lagi ngedumel sama orang. Jasad kita duduk di dalam rumah Allah, pikiran kita lagi gedek aja sama orang. Kita lagi duduk di sini ngelihat tetangga lagi duduk di samping, tuh lihat tuh masih baru tuh, masih baru tuh. Kadang orang itu ingin dikatakan hamba, tapi dia tidak sempurna sebagai hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Yuk kita lihat yuk. Saat Nabi salat ridha sampai kakinya bengkak. Sujud, di dalam satu riwayat dikatakan, pernah kami menyangka Rasulullah itu wafat dalam keadaan sujud. Nabi kalau sujud lama, di sujud terakhir lama, sampai semua sahabat mengangkat kepala dipikir Nabi wafat. Kita begitu kan? Lama sujud. Lama kalau utang udah harus dibayar. Nabi berdiri pernah lama sampai kakinya bengkak. Kita juga pernah bengkak, asam urat. Betul. Posisinya kenapa kita belum menjadi seorang hamba? Bahwa kita belum mampu seperti apa yang dijamin oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal kita bisa nyerempet lah ngikutin Nabi. Walaupun kita belum sempurna menjadi hamba. Di dalam Isra wal Mi'raj ada akhlak seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Isra wal Mi'raj mendapatkan hadiah terbesar dari Allah. Saat undangan yang diterima oleh Nabi di dalam Isra wal Mi'raj, Nabi dengan bangga mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Sebelum berangkat ditawarin dulu sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada arak, ada susu, pilih yang mana? Susu, kata Nabi. Maka dari itu Islam itu agama yang fitrah, agama yang disucikan oleh Allah. Saat Nabi berangkat, kendaraannya pilihan.
Yang kawal malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Panitianya Nabi Isra Mi'raj ada panitia, tapi bukan orang babakan remak. Ada Isra Mi'raj, panitianya siapa? Para anbiya dan rasul menunggu di Aqsa, dikawal oleh malaikat Jibril dengan kendaraan. Kalau kita bilang mah kalau pakai Alphard mah udah gagah banget. Naik mobil Alphard sudah gagah. Ini buruk kendaraannya. Kendaraannya buruk, dijemput sama yang ngundang. Babakan Remang nggak ngundang saya, tapi nggak dijemput. Saat dimana dijemput dengan buruk, dikawal oleh jenderalnya malaikat, disambut oleh panitia, para anbiya dan rasul, dijadikan seorang yang menjadi dipantaskan untuk menjadi imamul anbiya wal mursalin. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang nggak Pak Bu, sosok Nabi Muhammad ini seberapa istimewa di hadapan Allah. Nabi Adam tanya, ya Jibril, man huwa? Huwa Muhammad. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Musa nanya lagi, ini siapa? Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ingat, oh ini nih yang begitu saya dibukakan mata di dalam surga, terpampang di langit surganya Allah, la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Adam baru diciptain, nama Nabi Muhammad sudah ada di dalam daripada langitnya surganya Allah. Nabi Musa nanya lagi, oh ingat, oh ini nih berkah nama ini, saya dan seluruh umat saya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi Ibrahim nanya, malaikat Jibril, ini siapa? Muhammad. Oh ya Allah, ini loh yang bikin api menjadi dingin, ini orangnya. Nabi Isa juga bertanya, wahai Jibril, ini siapa? Ini Muhammad, wahai malaikat Jibril. Oh berkah nama inilah aku diangkat, diselamatkan oleh Allah ke langit kedua. Nabi Muhammad belum lahir tapi membawa manfaat para anbiya dan rasul. Di dalam satu riwayat, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan di salah satu karangan kitabnya, jika para anbiya dan rasul saat perjalanan Isra wal Mi'raj lagi adanya di Masjidil Aqsa, dia tidak dapat memandang wajah Nabi, maka Nabi dan rasul tersebut tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi begitu Nabi keluar, Nabi masuk ke dalam masjid, semua para anbiya dan rasul memalingkan wajahnya memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kebayang-bayang ya Pak Bu ya, Rasulullah seorang yang gagah, yang luar biasa, jemputan khusus. Allah tahu betul tatkala seseorang dalam keadaan sedih, seseorang dalam keadaan galau, seseorang dalam keadaan tidak berdaya di dalam kehidupannya, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al, setiap kesulitan pasti ada jalan. La tahzan wa la takhaf, kata Allah. Jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Karena Allah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, kita masih saya yakin, hakul yakin, yang hadir di dalam tempat ini semua masih dititipkan iman oleh Allah. Pasti dan yakin masih ada iman di dalam hatinya. Kalau dikumpulin, ini masjid desa ya. Ini masjid desa ya. Mungkin nggak satu desa Babakan Remah orangnya segini? Mungkin. Lebih atau kurang dari ini? Lebih pasti. Tapi kenapa kita yang dipilih? Karena kita yang diizinkan oleh Allah, ditiupkan hidayah sampainya kita masuk ke dalam majlis yang mulia ini. Dan yang kedua, kenapa? Karena kita yang dosanya ingin diampuni oleh Allah. Karena kita yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Ini kehebatan Allah. Kalau kita kan cuma sekedar, ya saya mau ke sini, saya mau ke sini. Yang gerakin siapa? Allah. Yang ngasih pikiran kita untuk jalan kemana-mana siapa? Allah. Kalau kita mah tinggal manut aja. Kalau dikatakan iman,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kita nambah di hadapan Allah. Kalau kita kehilangan saudara, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan kawan, kehilangan semua, tapi ingat, kita nggak akan pernah kehilangan Allah. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada setiap hamba. Nah, kita tinggal kitanya nih, mau nggak dicintain sama Allah? Bagaimana caranya? Zakat perintah dari Allah, tapi melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa bulan Ramadan disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi haji, ayatnya diturunkan, firman Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad. Tapi kalau urusan salat, Allah langsung yang mengundang Nabi untuk berjumpa dengan Allah, memberikan hadiah salat untuk Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau nggak mau dapat ujian ya payah. Hidup ada ujiannya nggak? Ada. Bagi siapa? Orang yang ibadah. Kadang ada orang nyatain, "Bib, saya mah nggak usah ibadah, rezeki saya mah loba." PA. Itu rezeki iya dikasih sama Allah, tapi bukan kita yang nggak mau ibadah, bukan kita yang malas ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kita sujud di hadapan Allah. Terus bagaimana caranya nih? Salat. Inna salata tanha anil fahsya. Setiap orang yang salat, yang mendirikan salat, pasti akan jauh daripada perbuatan keji dan Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Bib, saya punya tetangga, Bib, sholatnya 5 waktu di masjid, Bib. Lu masih nyolong ayam, masih minum, masih main gaple. Itu baru mengerjakan belum mendirikan bedain ya, mengerjakan sholat dan mendirikan. Kalau orang mengerjakan sholat sekedar menggugurkan syariat, itu namanya mengerjakan sholat. Tapi kalau orang yang mendirikan sholat, yang dikerjakan di dalam sholat diaplikasikan, dipakai di dalam kehidupan untuk selalu tunduk kepada Allah, itu bedanya orang yang mendirikan dan mengerjakan sholat. Nah, sekarang saya mau tanya, bahasan ini kita udah sering dengar, sudah kita tahu. Dan saya yang mau tanya, orang babakan remah nih semua semua. Saya mau tanya, peristiwa Isra wal Mi'raj percaya atau enggak? Yakin? Enggak ragu-ragu? Alhamdulillah kalau yakin. Yang kedua saya mau tanya, yang berjumpa dengan Allah, ruh berjumpa Allah atau jasad dan ruh yang berjumpa dengan Allah? Jasad dan, karena dikatakan di dalam firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi, karena seorang hamba, yang namanya hamba itu ruh dan jasad. Ada di luar sana yang mengatakan, oh itu cuma ilham dari Allah. Saat Nabi tidur diberikan ilham, disuruh melaksanakan ibadah salat dari 50 sampai ke 5 waktu. Dan di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menulis di dalamnya, Tumma arruduhu minal arash qabla abrodal faras wagatna la jami'al ma'arib. Kemudian Allah angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikembalikan sebelum tempat tidurnya dingin. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj tidak dapat diyakini dengan akal, tapi harus dengan iman. Contoh, kita tiap hari pipis. Tiap hari pipis kan? Pipis itu, air seni itu najis atau suci? Jika pipis itu terkena pakaian, pakaiannya kita elap sama air, boleh nggak kita pakai buat sholat?
Gak boleh. Kenapa? Karena harus diganti. Dan untuk kembalikan diri kita menjadi suci, setelah pipis harus mandi apa cukup dengan wudu? Cukup dengan wudu. Yang kedua, tahu air mani? Air mani? Air mani ini suci atau najis? Suci. Kalau terkena pakaian, kita ambil elap, kita sapu. Boleh nggak pakaiannya kita pakai sholat? Boleh, tapi pantas nggak? Kalau orang keluar air mani, untuk kembalikan dirinya menjadi suci, wajib yakin. Kalau pakai logika, yang suci aja, yang najis aja cukup berwudu. Gimana yang suci? Berarti nggak perlu wudu sudah suci. Kenapa? Karena tidak membatalkan. Kalau logi, tapi ini harus diyakini dengan iman. Orang babakan remak, laki, perempuan, bapak, ibu, kalau pipis setiap hari mandi, yang orang beser gimana? Tahu orang beser? Sehari 7 kali, 8 kali dia pipis. Selesai pipis, mandi. Selesai pipis, persis kita kayak ikan mujair. Allah kasih keringanan buat kita. Tatkala orang yang keluar mandi wajib mandi. Kenapa? Karena cara dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kencang. Saat kita keluar air mani, coba dia lihat. Kalau orang mau masuk, selesai ini keluar air mani, malas nggak ngapa-ngapain Pak? Malas nggak? Lemas nggak? Lemas. Bagaimana caranya untuk menyegarkan kembali? Makanya cukup dengan mandi. Itu setelah mandi segar kembali lagi dalam keadaan sempurna. Kenapa? Karena ini harus diyakini dengan nggak bisa dengan akal. Yang kedua, kalau kita punya wudu, kita buang angin, batal nggak? Cara kembali dalam keadaan suci harus bagaimana? Wudu lagi. Yang keluar angin, bujur apa muka? Yang keluar angin yang mana? Yang enak mah ngomongnya pantat lah ya. Betul nggak? Yang keluar yang mana? Pantat atau muka? Tapi kenapa wudu yang dibasuh muka ya? Logika. Kalau yang buang angin ini, yang basuh yang di mana? Ini dong dibasuh. Betul kan? Kalau logika mah kita nggak nyampe. Tapi kenapa muka yang dibasuh? Karena ini yang keluar, tetangga kita dengar, berobot. Ini yang malu. Muka yang, makanya muka yang dibasuh. Paham ya? Inilah hukum syariat dan harus diyakini dengan gak bisa dengan akal. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Isra wal Mi'raj, tadi saya mengatakan akhlaknya dibawa saat berjumpa dengan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, malaikat Jibril gak bisa berjumpa dengan Allah, betul ya? Mundur malaikat Jibril. Rasulullah masuk berjumpa dengan Allah. Tahu nggak Pak Bu? Malaikat Jibril cemburu. Tahu nggak cemburunya sama siapa? Tahu? Malaikat Jibril ini diciptakan oleh Allah, membawa firman Allah, tapi nggak pernah berjumpa Allah. Tapi saat itu Nabi dikasih masuk, berjumpa dengan Allah secara langsung, cemburu malaikat Jibril. Oleh siapa cemburu? Bukan dengan Nabi. Kalau dengan Nabi mah sudah pasti la ilaha illallah Muhammadur. Namanya dekat dengan Nabi. Nabi Muhammad dicintai Allah, ya wajar. Malaikat Jibril cemburu sama sendalnya Nabi. Sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah.
enggak kebakar, enggak gosong. Sandalnya Nabi berjumpa langsung dengan Allah. Cemburu malaikat Jibril. Makanya kita kalau lagi ada yang pakai peci, peci itu ada sekarang modelnya terompah Nabi. Ada ya? Bapak beli sendal, ibu beli selop, harganya jutaan. Pernah nggak ditaruh di atas kepala? Cuman sendalnya Nabi doang taruh di atas kepala. Coba bisa kebayang. Sandalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Sandalnya Nabi ini kulit binatang. Binatangnya ciptaan Allah. Sandalnya ciptaan siapa? Manusia. Disulam, dijadikan sandal. Betul nggak? Tatkala berjumpa dengan Allah, harusnya kebakar, logika. Tapi ini kecintaan Allah kepada Nabi. Apa yang tertempel dengan Nabi tidak terbakar sedikit pun, dan semua dapat memandang Allah Subhanahu. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tertempel di dalam hati Rasul SAW. La ilaha illallah. Nabi ini manusia paling mulia, Pak Bu. Paling mulia. Saat Nabi at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan sempurna Allah menjawab salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disanjung, Nabi diangkat, Nabi dimuliakan, tapi Nabi selalu nunduk, tawaddu di hadapan Allah karena dia diciptakan oleh Allah. Inilah seorang hamba. Assalamu alayna wa ala ibadillahi Tuh lihat Nabi Muhammad. Dan di saat itu Nabi sujud ke hadapan Allah. Disuruh angkat, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wahai kekasihku. Apa yang kau inginkan, diangkat kepala. Sujud lagi di hadapan Allah. Ya Muhammad, wahai kekasihku, angkat kepalamu. Bilang kepadaku apa yang kau inginkan. Sujud lagi Nabi Muhammad sampai 3 kali diangkat. Diperintahkan oleh Allah, angkat kekasihku. Apa yang kau inginkan, minta kepadaku. Apa jawaban Allah? Jawaban Nabi Muhammad SAW. Wahai Rabbi, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Saat pertama kali berjumpa Allah, yang diminta bukan keluarganya, bukan rezekinya, diminta umur panjang, selamatkan keluarga, tapi yang diminta oleh Allah, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Tapi memang kita mah orang teboga otak. Udah diminta baik-baik oleh Nabi kepada Rasul, sholat subuh si jam 7. Betul nggak? Ini sekarang kan orang banyak nih di sini nih. Kalau sholat subuh di sini berapa rakaat? Bukan 3, bukan 2. Berapa shaf? Berapa? 1. Itu juga isinya 3 orang. DKM, merbot, bendahara. Biasanya 3. Ini kalau sekarang aja, ya Allah, masjid begitu indah, masjid begitu bagus. Tahu nggak? Islam itu bisa dilihat kekuatannya kokoh bagaimana sholat subuhnya. Kita sholat subuh jam 7, sholat subuh apa sholat duha? Bu, ibu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau mengatakan, jika ada laki-laki ada yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Kalau besok subuh bapak pakainya sholat subuhnya di rumah, anak laki-laki sholat subuhnya di rumah, kalau bapak mau kerja udah pakai celana, udah pakai kemeja, suruh ganti pakai daster. Paham ya Bu? Paham ya Bu? Pak, bapak kan imam di dalam rumah tangga kan? Betul nggak? Bapak kira-kira bakal selamat nggak Pak kita sebagai suami di hadapan Allah? Saat nanti dipertanyakan, kalau istri mah kagak bakal ditanya Pak, sama malaikat sama Allah mah nggak bakal ditanya.
Yang ditanya mas suami, bagaimana sholat subuh keluargamu? Bagaimana ibadah istrimu? Bagaimana ibadah anakmu? Dari mana kau mendapatkan rezeki? Halalkah? Haramkah? Syubhatkah? Itu akan dipertanyakan oleh seorang dari Allah kepada seorang suami. Ada nggak tuh jawaban kita? Jangan dikira kita udah asik ibadah, yang di rumah nggak ibadah terus kita selamat. Jangan, karena tukang yang ada di dalam rumah kita tuh istri, anak, itu semua fitnah. Fitnah dunia, fitnah akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga sama Allah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri kita dijadikan putra putri yang saleh salehah, yang selalu beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sholat setiap hari sehari berapa waktu? 5. Pasti ya. Orang babakan Remang nggak ada yang 10 ya. 5 waktu. Dari sekian banyak 5 waktu sholat yang kita jalankan, yakin nggak sholat kita diterima sama Allah? Nah, kan ragu-ragu kan? Di dalam kitab Miftahul Jannah, kriteria sholat itu, yang dimana sholat itu diterima itu ada 3 poinnya. Yang pertama, syariatnya tahu, ibadahnya tahu, ilmunya tahu, bacaannya tahu, caranya tahu. Ini syariat. Allahu Akbar, langsung jalan ke masjid. Ini syariat. Yang kedua, hakikat, kata Habib Utsman bin Aijil bin Yahya. Yang kedua, hakikat. Kalau kita lewat rumah tetangga, kita lewat masjid, kita lewat musola, kalau ada orang yang bergerak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Hakikatnya yang ketiga nih kita belum pernah nyampe. Hati dan pikiran nyambung sampai kepada Allah. Kalau 3 kriteria ini sudah ada di dalam kehidupan kita dalam ibadah, pasti sholat kita akan diterima oleh Allah. Nah sekarang yang ketiga nih kita nyampe nggak nih? Makrifatnya nyampe nggak? Belum. Padahal di dalam sholat kan kita sudah berpasrah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Dompet ngenggeletak kita ingat. Kunci motor ada di mulut motor, ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Betul? Ini kira-kira yang begini sholatnya diterima apa enggak tuh sama Allah tuh? Kalau kita ambil 3 ilmu ini, nyampe enggak sholat kita kepada Allah? Enggak. Pasti kalau kita sholat kita cuma berdasarkan rukun, enggak akan ada yang diterima sholat kita oleh Allah. Tapi subhanallah, sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dari itu saya hakul yakin bahwa sholat kita semuanya pasti diterima oleh Allah karena tertempel sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Kalau kita ngitung-ngitung syariat sholat kita, ya udah dah gak bakalan sholat kita diterima. Sayyidina Umar ibn Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Keadaan sholat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Mereka tahu rasa begitu dibunuh, ada rasa enggak. Begitu selesai salam, angkat tangan berdoa, selesai doa baru sadar, ini pedang kapan sampainya ke pinggang saya. Kita kan jangan pedang, nyamuk gigit repot, bukan main ngegaruknya. Betul nggak? Tuh bedanya kita. Kenapa? Karena sambungan dirinya kepada Allah sampai. Ada salah satu ulama saleh, tatkala di saat itu beliau ada gangguan syaraf di otaknya. Dia ke dokter. Ini ulama zaman sekarang, tatkala di saat dia ingin dibedah, dokter bilang, "Bapak minta maaf, Bapak tipus." Dia nggak mau, kenapa? Karena heroin. Heroin.
Heroin itu di dalam agama haram. Paham ya? Gak mau dia. Ya nggak bisa Pak. Bapak pasti akan merasakan sakitnya saat dibedah. Dia ngomong sama anaknya. Nah, bilang sama dokter, jika mau ngebedah saya, tunggu saya sampai waladhdallin, amin. Boleh bedah saya. Begitu orang tuanya Allahu Akbar, berdiri nih Pak. Kita nggak ngomong duduk ya Pak. Berdiri. Ini orang saleh, alim saleh berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu sampai waladhdallin, anak sama dokter, dokter bedah. Saat itu juga dibedah, dirapihin berjam-jam dalam keadaan sholat. Tidak ada rasa sedikit pun sampai selesai pembedahan dalam keadaan sehat walafiat. Berkah nyambungnya hati dan pikiran kepada Allah. Tuh, kita ada nggak yang begitu? Ini perbedaan antara orang dulu dengan sekarang. Kita lihat para alim ulama kita yang ada di kanan, yang ada di kiri, di hadapan mata kita. Mereka saat kelak nanti kembali ke hadapan Allah dengan pikulan amaliyahnya, dengan tahajudnya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan zikirnya. Mereka akan bangga membuka amaliyah di hadapan Allah. Dan Nabi disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Dengan bangga Nabi Muhammad memperkenalkan diri kita kepada Allah. Coba yang di akhir zaman seperti ini, dosa banyak tanpa rasa takut kepada Allah, berbuat dosa. Taubat, gak pernah kita mau taubat ke hadapan Allah. Yang saat ini, saat kita kelak kembali kepada Allah dengan pikulan dosa di hadapan Allah. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, Nabi tertancap panah. Demi siapa? Demi umat Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir zaman ini, umat Nabi banyak yang melemparkan dosa ke wajah Nabi Yuna Muhammad SAW. Cukup kita bikin sedih Nabi SAW. Makanya di Indonesia ini ujian gak kelar-kelar Pak. Wabah terus-terusan. Kemarin COVID-19, COVID-19, Corona, sekarang datang lagi virus Omikron. Habis Omikron ada lagi Politron. Habis Politron ada lagi Toshiba. Gak habis-habis nih negeri. Coba kita lihat, apa sih yang salah? Jangan salahin pemerintah, gak boleh kita salahin pemerintah. Salahin diri sendiri. Kemaksiatan yang mana yang ada di hadapan kita tapi kita gak pernah cegal? Sudahkah kita dekat dengan para alim ulama? Nabi 14 abad yang lalu sudah menyatakan, jangan kalian jauh dari para alim ulama. Jangan kalian jauh dari orang-orang fuqaha. Kenapa? Jika kalian jauh dari para fuqaha, yang pertama akan Allah cabut keberkahan dari negeri kalian. Nabi yang ngomong. Coba sekarang, berkah nggak di negeri? Minyak minyak goreng. Coba kita bisa kebayang. Yang kedua, Allah titipkan pemimpin yang zalim. Coba kita bisa lihat. Yang ketiga, Allah cabut keimanan dari diri kalian sampai kalian kembali kepada Allah tanpa membawa iman. Deketin ulama kita Pak. Dekat, kalau ada apa-apa cerita kepada mereka. Minta solusi kepada mereka, taklim kepada mereka. Untuk apa? Mempertebal keimanan. Saat dimana iman itu tebal, doa kita akan diijabah oleh Allah. Pasti akan diselamatkan negeri kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir dari saya dari sini harus ke Cirebon Pak. Bu, saya habis ini harus ke Cirebon karena ada jadwal lagi di Cirebon. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pesan terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, bukan dari Rifki, bukan, dari baginda Rasul SAW. Kita para alim ulama yang dibilang kita nih para alim ulama, padahal kita nih sebagai masih santri, kita nih santri daripada guru-guru kita. Kita cuma menyampaikan lidah daripada Nabi Muhammad SAW. Wahai para umatku, jangan pernah kalian lalai daripada salat kalian. Saat sampai wafatnya Nabi, sakratul mautnya Nabi, yang disampaikan aqimis salah
aqimis salah, aqimis salah. Kenapa? Karena salat itu yang akan menyelamatkan kita padang mahsyar, yang menyelamatkan kita di liang kubur, yang menyelamatkan kita dari sirat, sehingga kita dipantaskan masuknya ke dalam surga. Bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Sebagaimana Allah berikan kita kesehatan seperti ini, Allah berikan kesehatan. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang kurang dalam rezeki Allah buka pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratur rasul bisirril Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau enggak? Mau enggak? Pelunas hutang mau enggak? Bayar. Lah orang punya utang amaliyahnya apa? Bayar. Saya punya sholawat ijazah dari guru-guru kami untuk membuka pintu rezeki, mau enggak? Mau. Saya baca dulu, ntar diikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Ini dibaca 10 kali ba'da subuh. Selesai salat subuh dibaca 10 kali. Setelah asar dibaca 10 kali. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Sumtudurar Al-Habsyi, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca salawat ini akan dibukakan pintu rezeki seperti air zam-zam yang keluar dari zaman Nabi Allah Ismail sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah ditutup rezekinya oleh Allah. Dibaca ini 10 kali habis subuh, 10 kali habis asar. Ya, sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Mudah-mudahan semuanya semua diberikan kekayaan yang berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ya al-ba'lwi syafa'ah, ya al-ba'lwi syafa'ah, kullu kurbah tanjali bikum bi kulli ahlil wilayah, kullu hajatan qadi, kullu hajatan qadi, kullu hajatan qadi, darka ya halal madinah, darka ya halal madinah, darka ya halal madinah, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahim, ya farijil ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yakfir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahiyyatun fi assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.